Daripada kalian beli laptop bekas dengan resiko performa menurun atau dapat baterai yang soak, mending kalian beli laptop satu ini, yaitu Advantibook. Dengan harga 3 jutaan, kamu udah dapat prosesor Intel N100, RAM 4 GB, dan storage 128 GB untuk performa lebih ngebut. Layar HD panel TN mungkin bukan yang terbaik, tapi cukup buat kerja, ngetik, dan streaming. Cocok buat pelajar, pekerja kantoran, atau siapapun yang butuh laptop baru, murah, dan bergaransi. Worth it atau enggak nih? Yuk kita bahas! Halo Sobat AP, kembali lagi di channel YouTube Anugerah Pratama.com. Kalau anak atau adik kalian lagi butuh laptop dengan budget sekitar 3 jutaan, tenang aja, laptop ini bisa jadi solusi buat kamu. Kenapa nih kira-kira? Advantibook ini benar-benar upgradable, ada slot RAM dan SSD yang bisa di-upgrade. Jadi nggak bakal cepat ketinggalan zaman dan bisa awet sampai 5 tahun ke depan. Kalian yang lagi cari laptop murah dengan budget 3 jutaan tapi nggak mau resiko beli laptop bekas. Tenang nih, aku kasih solusi menarik. Di sini ada laptop Advantibook ya. Jadi laptop ini itu speknya udah oke dan juga dia garansinya juga udah resmi. Kira-kira worth it nggak ya laptop ini? Yuk kita bahas. Oke Sobat AP, sekarang kita bahas prosesor dari laptop ini, yaitu Intel N100. Jangan anggap remeh, karena prosesor ini jauh lebih kencang dibanding Celeron N4020 yang biasanya ada di laptop-laptop murah lainnya. Kenapa lebih bagus? Karena Intel N100 punya 4 core dan 4 thread, sementara Celeron N4020 cuma 2 core dan 2 thread, tanpa hyperthreading. Artinya, multitasking di N100 jauh lebih lancar. Selain itu, TDP-nya cuma 6 watt. Jadi lebih hemat daya, tapi tetap lebih kencang. Bahkan skor benchmark Intel N100 bisa 2 kali lipat lebih tinggi dari Celeron N4020. Jadi kalau kamu cari laptop murah yang masih bisa dipakai lama, jelas pilih yang pakai Intel N100. Jujur nih, waktu awal aku pertama kali pakai laptop ini, RAM-nya itu masih 4 GB. Nah, dengan RAM segitu, aku tuh sering banget multitasking di laptop, sehingga kadang itu kayak agak nge-lag gitu loh. Dan akhirnya aku upgrade lah ke RAM 8 GB. Setelah aku upgrade ke RAM 8 GB, itu mulai kerasa kalau laptopnya itu jadi lebih responsif, terus juga dia nggak nge-lag, dan juga pokoknya lebih cepet gitu lah. Terus enaknya, Advantibook ini upgradable. Jadi kalau kalian ngerasa butuh performa lebih, tinggal tambah RAM aja. Gampang banget kok. Dengan upgrade kecil ini, laptopnya bisa dipakai lebih lancar dan tahan lama sampai beberapa tahun ke depan. Nah, selain RAM, ada satu hal yang bikin aku kurang puas sama laptop ini, yaitu penyimpanannya. Bahan laptop ini cuma 128 GB eMMC, dan setelah aku tes pakai Crystal Disk Mark, kecepatannya segini. Maka dari itu, aku upgrade lah ke SSD M.2 128 GB dan kerasanya jauh lebih cepat. Sekarang, booting Windows jadi lebih cepat, aplikasi kebuka lebih responsif, dan pengalaman pakai laptop ini naik level. Jadi kalau kalian beli laptop ini, aku saranin banget langsung upgrade ke SSD M.2 biar makin nyaman. Oke, sekarang kita bahas layar dari laptop Advantibook ini. Layarnya itu ukurannya 14 inch, tapi resolusinya masih HD, belum Full HD. Selain itu, panel yang dipakai sama laptop ini itu masih panel TN, belum panel IPS. Nih, artinya kalau kita lihat baik-baik, dari samping itu kelihatan agak gelap gitu layarnya. Tapi kalau dari depan kelihatan cerah. Buat kerja di depan layar sih masih oke. Tapi kalau kalian butuh layar dengan warna yang lebih stabil dari berbagai sudut, mungkin ini jadi salah satu kekurangannya. Laptop ini punya webcam yang bisa dibuka tutup dengan resolusi 2 megapiksel 720p. Lumayan banget buat sekedar meeting online atau buat video call. Selain itu audionya yang dihasilkan itu audio stereo standar dan itu cukup mumpuni kok buat dengerin secara sehari-hari atau mungkin buat meeting-meeting biasa. Untuk port, Advantibook dilengkapi dengan port USB-A, HDMI, jack audio, dan yang cukup unik adalah adanya slot micro SD.
Slot micro SD ini bisa jadi solusi hemat untuk menambah storage dibandingkan harus beli SSD M.2 yang harganya lebih mahal. Selain itu, ada juga port USB Type-C yang sudah mendukung power delivery dan bisa difungsikan sebagai DisplayPort. Jadi, misalnya, kamu bisa sambungkan laptop ini ke layar atau proyektor seperti ViewSonic M1X yang juga punya USB Type-C. Fitur ini pastinya sangat membantu untuk keperluan presentasi atau ekstensi tampilan kerja kamu. Touchpad-nya cukup besar dan responsif, jadi navigasi jadi lebih nyaman. Ditambah lagi, keyboard yang disediakan juga besar dan nyaman buat ketik. Sangat pas buat kerja atau ngetik tugas kuliah. Yang bikin spesial, laptop ini tanpa kipas atau fan. Artinya, operasionalnya benar-benar silent. Tapi pastikan kamu tetap jaga suhu dan kebersihan laptop supaya tetap awet dan gak cepat panas. Ditambah lagi, laptop ini itu udah dilengkapi sama OS Windows 11, jadi kamu nggak perlu ribet lagi buat install ulang. Oh ya, satu lagi, laptop ini itu layarnya bisa ditekuk sampai 180 derajat. Kita coba ya. Nih. Tuh, bisa kayak gini guys. Jadi kalau mau presentasi ke teman atau ke siapa kayak itu gampang bisa kayak gini. Tinggal gini doang. Advantibook ini cocok banget buat kalian yang lagi butuh laptop murah di harga 3 jutaan aja. Tapi masih bisa di-upgrade supaya lebih awet dan nyaman dipakai. Dengan prosesor Intel N100 yang lebih kencang dari Celeron N4020, RAM dan SSD yang bisa ditingkatkan, layar 14 inci, serta Windows 11 original, laptop ini udah cukup buat kebutuhan sehari-hari seperti tugas kuliah, kerja kantoran, atau jualan online. Jadi buat kalian yang lagi cari laptop dengan budget friendly atau budget yang murah, ini bisa jadi solusinya. Gimana nih menurut kalian? Worth it atau enggak? Komen di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng di bawah biar nggak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!